Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk kita merenungkan tentang bagaimana sih menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 itu ditulis Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman semua untuk kita memahami apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, kalau kita menyembah dalam roh itu dalam tadi Yohanes pasal 4 nomor ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh. Nah, dalam Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi apa sebenarnya artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Menyembah dalam roh atau artinya kita harus menyembah Tuhan yang adalah roh, menyembah dengan roh kudus kita. Tuhan memberi manusia roh. Ya. Jadi kita harus menyembah Tuhan juga dengan roh. Karena Tuhan itu adalah roh. Nah, roh apa? Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita percaya, kita beriman, maka kita punya Roh Kudus. Jadi kita harus menyembah Allah dengan menyembah melalui pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Nah, kalau kita menyembah dalam pimpinan Roh Kudus, kita harus taat kepada Roh Kudus. Kalau kita taat pada Roh Kudus, artinya kita harus menyangkali kedagingan kita. Kedagingan itu dipenuhi oleh dosa. Roh ketakutan, roh amarah, roh sombong, roh dendam, dengki, iri hati, roh cemburu, roh pemecah belah, roh perselisihan, ya, dan lain-lain. Yang selalu isinya adalah memecah belah. Yang isinya adalah melemahkan iman orang Kristen. Yang isinya kedagingan itu adalah melemahkan iman kita sehingga kita jatuh dalam dosa, sehingga kita mempermalukan nama Tuhan. Padahal kita diciptakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk mempermalukan nama Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu kita renungkan. Terus Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, masalahnya kalau menyembah dalam roh kita udah ngerti bahwa kita harus menyangkali kedagingan kita. Ya, kita harus menyembah dalam pimpinan roh Tuhan yang kudus. Nah, sekarang apa artinya kebenaran? Kebenaran itu adalah kebenaran yang difirmankan oleh Tuhan dalam firman Tuhan. Kenapa harus kebenaran itu adalah firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 itu ditulis pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah.
Firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi karena firman itu adalah Allah itu sendiri, maka kita harus taat dan melakukan perintah yang tertulis dalam firman. Kenapa? Karena firman itu ya Allah sendiri. Nah, kalau firman itu adalah Allah sendiri, kalau kita tidak taat kepada firman, maka kita berarti melawan firman atau bertentangan dengan firman atau melanggar firman. Kalau kita melanggar firman, artinya kita berbuat dosa, menyimpang dari firman Allah. Nah, ini inti dasarnya, Bapak Ibu teman-teman semua. Ya. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran artinya menyembah Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Kalau kita ada masalah, kita bergumul, kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat, keberanian untuk mentaati dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana mentaati dan melakukan firman Tuhan? Yaitu taat pada seluruh firman yang ada tertulis di Alkitab. Nah, sekarang masalahnya kalau kita orang Kristen tidak pernah baca Alkitab, bagaimana kita bisa mengerti dan bagaimana kita bisa taat dan bagaimana kita bisa melakukan firman. Mungkin kita boleh beribadah, mungkin kita khotbah, mungkin kita melayani, mungkin kita paduan suara, mungkin kita pemusik, mungkin kita pelayan-pelayanan aktivis gereja. Tapi kita tidak pernah belajar firman Tuhan, tidak pernah merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita nggak tahu apa yang Tuhan mau. Dan apa yang kita harus lakukan. Ini penting Bapak Ibu untuk keselamatan kita. Terlebih-lebih sekarang ini di zaman akhir. Kalau kita tidak mau taat pada firman, iman kita dilemahkan oleh roh-roh jahat yang ada dalam kedagingan kita. Maka kemungkinan kita tidak masuk surga loh. Karena itu bertobat. Bertobat teman-teman semua Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi ada ayat yang mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati, kata Tuhan. Artinya apa? Kalau kita bilang kita orang Kristen, kita bilang kita beriman kepada Tuhan, tapi perbuatan kita tidak tunduk pada perintah Tuhan, tidak mau melakukan, tidak mau taat kepada seluruh firman, mati. Kenapa mati? Ya masuk neraka. Ini mohon maaf saya harus katakan ini, karena kalau tidak bahaya. Ini tidak main-main Bapak Ibu. Kalau kita mati, berarti kita masuk neraka. Iman tanpa perbuatan mati. Perbuatannya apa? Iman percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh dengan kekuatan pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Nah, kalau ada kekuatan Roh Kudus, maka kita punya kekuatan untuk menyangkali keinginan daging kita. Menyangkali keinginan daging kita artinya taat pada seluruh perintah Tuhan. Taat pada seluruh perintah Tuhan artinya kita harus buang semua kedagingan kita. Misalnya roh amarah, cemburu, dendam, dengki, iri hati, ketakutan, ya. Itu semua membuat iman kita jadi lemah. Kita khawatir aja, itu berarti sudah tidak taat pada firman. Karena Tuhan bilang jangan khawatir. Tuhan juga mengatakan dalam firman, aku ada dalam kamu, kamu ada dalam aku. Tuhan juga bilang, mintalah apa yang kamu minta dalam namaku, aku berikan. Asal itu baik untuk kamu. Nah, kalau kita nggak percaya, maka itu bahaya buat kita. Jadi Bapak Ibu teman-teman, tolong
berubahlah. Yang tadinya pemarah jangan pemarah, yang tadinya cemburu jangan cemburu, yang tadinya suka iri hati jangan iri hati, yang tadinya suka dusta jangan dusta, yang tadinya suka membenci atau menghakimi jangan lagi menghakimi, yang tadinya suka khawatirnya penuh takutan, takut ini takut itu, berserah saja kepada Tuhan. Karena dengan demikian berarti kita percaya penuh kepada Tuhan yang adalah Maha Kuasa, Tuhan yang adalah Bapa kita, Tuhan yang adalah pencipta alam semesta. Kalau dia bisa menciptakan alam semesta, masa dia tidak mampu untuk melepaskan kita dari segala masalah? Ya, jangan kita didorong oleh iblis untuk kita jadi takut, jadi kurang percaya. Karena kita kurang percaya, jadi iman kita melemah. Makanya kita tidak percaya. Makanya banyak orang kalau lagi sakit nggak baik-baik, dia ke dukun. Atau lagi ada masalah, dia lihat Hong Shui. Bukan lari ke Tuhan, bukan minta tolong Tuhan, bukan menanya pada Tuhan. Ini penyakit orang Kristen. Karena itu saya terpanggil untuk menegur melalui firman ini, Bapak Ibu. Bertobat. Selagi masih ada kesempatan. Kalau Tuhan sudah datang, ketinggalan, habis kita. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ingat itu. Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Itu Yakobus 2 ayat 20. Nah, perbuatan harus perbuatan gimana? Perbuatan yang taat pada seluruh firman. Tuhan bilang jangan khawatir. Ya jangan khawatir lagi. Jangan dendam lagi. Jangan menyimpan amarah melewati matahari terbenam. Jangan menyimpan amarah melewati matahari terbenam. Nah, kesimpulannya, mengapa harus taat pada firman? Satu, karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Kedua, supaya nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kita. Dan kamu di dalam hati Tuhan. Memuat di dalam dia, memuat kasih karunia Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Inilah alasan kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka kita harus menyangkali kedagingan kita, semua roh-roh yang ada dalam daging kita, yang membawa kita kepada dosa, yang melemahkan iman kita. Karena itu Bapak Ibu, teman-teman semua, mari mulai saat ini baca Alkitab tiap hari, renungkan tiap hari, supaya kita tahu apa kehendak Tuhan akan hidup kita, dan kita tahu apa janji Tuhan kepada anak-anaknya, supaya kita bisa jangan ketinggalan dan bisa masuk ke surga. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jangan lupa klik subscribe dan share, supaya makin hari makin banyak orang yang mengerti firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mempermuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu.